Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat untuk mengaji ilmu agama. Ya anak-anakku, marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita sehingga kita dapat mengaji. Semoga kita termasuk hamba yang bertakwa. Dan yang kedua, sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Wahai anak-anakku yang dirahmati Allah, tiba saatnya kita dalam kajian agama pelajaran nahwu shorof. Untuk melanjutkan bab selanjutnya yaitu tentang maf'ul bih. Pada bab maf'ul bih tentu kalian tahu bahwa maf'ul bih itu disebut juga dengan objek. Ya, dalam suatu kalimat itu kan ada subjek, predikat, dan objek. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu ada fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Kalau fi'il kata kerja itu biasa disebut predikat ya. Kemudian kalau fa'il itu biasa disebut subjek. Dan yang sekarang akan dibahas adalah maf'ul bih yang biasa disebut dengan objek. Ya. Seperti nanti pada pembahasan selanjutnya. Tentu kalian masih ingat ya tentang bab mansubatul asma. Isim-isim yang dinasobkan ya. Ada 13 ya. Untuk memudahkan menghafal ada sebuah lagu untuk anak-anak di rumah. Mari kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Isim yang nasab 10 modelnya. Maf'ul hal tamyiz itu rupanya. Khobarnya kana isimnya, ina maf'ulnya, donna serta mustasna. Khobarnya kana isimnya, ina maf'ulnya, donna serta mustasna. Isimnya la serta munada, munada mudhof dan sibeh mudhof, dan juga isim-isim yang ikut kepada isim-isim yang nasab, dan juga isim-isim yang ikut kepada isim-isim yang nasab. Baik. Untuk bagian dari mansubatul asma yang pertama adalah maf'ul bih. Silahkan dibuka kitabnya Jurumiyah halaman 15. Akan Bapak bacakan, silakan kalian tulis artinya. Sebelum kita mulai kajian, mari baca suratul Fatihah dulu. Khususan ila hadrati al-malik dan kitab Syasunaji, Thumala hadrati Bakiyaji, Istin Natafa Baki Abdullah Jaini Bakiyaji, Wajan Abdul Hamid, Wa Asli Mafru'in. Lamal Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian baca sholawat tibil qulub, semoga kita semuanya sehat, dihindarkan dari wabah dan bala. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih anak-anakku. Mari kita lanjutkan pelajaran nahwu shorof pada bab maf'ul bih. Akan Bapak bacakan, silakan ditulis artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa amitana bi asrari wa a'dalaina min barakati amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'ul bih, bab tentang maf'ul bih. Wa huwa al-ismul mansubu alladhi yaqau bil fi'lu, yaitu isim yang dibaca nasab, ya, yang jatuh setelah fi'il. Kemudian nahwu qaulika darabtu zaidan wa raqibtul farusa. Jadi maf'ul bih itu adalah isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah fi'il dan fa'il. Seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa maf'ul bih itu adalah objek, ya. Dengan fi'il adalah predikat, fa'il adalah subjek. Makanya akan menjadi suatu kalimat yang sempurna apabila digabung menjadi satu. Perlu kita ketahui bahwa fi'il, ya, kata kerja itu ada yang lazim, ada yang mutaaddi. Kalau fi'il yang lazim itu tidak membutuhkan maf'ul atau objek. Sedangkan kalau fi'ilnya itu berupa mutaaddi, maka membutuhkan maf'ul bih atau objek. Sebagai contoh fi'il yang lazim, ya, contohnya qoma zaidun, artinya Zaid sedang berdiri. Susunan untuk fi'il fa'il atau subjek predikat untuk fi'il lazim itu cukup, ya, dua saja cukup, ya, subjek predikat. Tapi kalau berupa fi'il yang mutaaddi maka harus ada objek. Sebagai contoh, ya, daraba zaidun amron, Zaid memukul Amar, ya. Tidak bisa Zaid memukul saja, tidak bisa. Tentu akan timbul pertanyaan, siapa yang dipukul, ya. Makanya harus ada objeknya. Daraba zaidun amron, Zaid memukul Amar. Seperti contoh pada kitab darabtu zaidan, artinya saya memukul Zaid. Sudah benar, darabtu fi'il fa'il, zaidan adalah maf'ul bih atau objek. Wa raqibtul farosa, saya menunggang kuda. Ya, al farosa posisinya sebagai maf'ul bih atau objek. Wa huwa qismani. Jadi maf'ul bih itu ada dua jenis, dhahirun wa mudmarun, yaitu yang berupa isim dhahir dan isim dhamir.
Sedangkan isim dhohir itu sudah dibahas sebelumnya ya. Sudah jelas itu nama siapa, Zaid atau Amar ya. Tapi kalau isim dhamir itu berupa kata ganti ya. Bisa dia, mereka, saya ya. Itu namanya dhamir, kata ganti. Di sini dhamir itu ada dua, yaitu muttasil dan munfasil ya. Munfasil itu yang pisah, sedangkan yang muttasil itu yang sambung. Contoh dari fal muttasil isna asyara wa ya darabani. Yang pertama adalah contoh dari maf'ul bi yang berupa isim dhamir yang muttasil. Di sini disebutkan ada 12 seperti tasrifan itu ya, di kitab Amsilah Tasrifiyah. Itu ada tasrifan yang berupa dari atas ke bawah. Di sini ada 12 yaitu darabahu, darabahuma, darabahum, darabaha, darabuma, darabakum, darabaha, kat. Ada 12 dari isim dhamir yang muttasil. Darabahu, darabahuma, darabahum, darabaha, darabahuma, darabahunna, darabaka, darabakuma, darabakum, darabaki, darabuma, darabakunna, darabi, darabna ya. Itu ada 12. Kemudian isim dhamir yang berupa munfasil itu ada 12 juga. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Jadi itu contoh-contoh dari maf'ul bi yang berupa isim dhamir ya. Kalau berupa isim dhohir sudah jelas seperti tadi ya. Darabtu Zaidan, saya memukul Zaid. Zaidan itu adalah maf'ul bi yang berupa isim dhohir, sudah jelas itu ya. Sudah jelas orangnya ya, nama orangnya. Tapi kalau isim dhamir itu berupa kata ganti seperti tadi. Iyahu ya, untuk dia laki-laki satu. Iyahuma, untuk dia laki-laki dua. Iyahum, untuk mereka laki-laki. Untuk perempuan beda lagi ya. Iyaha, iyahuma, iyahunna. Makanya bahasa Arab itu adalah bahasa yang lengkap, tidak seperti bahasa Inggris. Bahasa Inggris kata ganti cuma 7. He, she, it, I, you, they, we. Cuma ada 7. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu ada isna asyara, ada 12. Makanya bahasa Arab adalah suatu bahasa yang lengkap. Ya, pesan Bapak, karena kita itu adalah orang Islam ya. Kitab kita adalah Al-Quran. Selain Al-Quran itu adalah bahasanya Arab, maka wajib bagi kita untuk belajar bahasa Arab, termasuk nahwu shoroh. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah, mungkin cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata, wa qaddimil akhassa fi ittisali wa qaddimam ma syi'ta fi infisali. Ya. Utamakan yang lebih penting, yang kurang penting baru tidak penting. Artinya apa? Kita sebagai pelajar, sebagai santri, tugas yang pokok bagi kita adalah belajar. Sedangkan yang lain-lain seperti bermain, ya, itu yang paling bawah, yang tidak penting. Jadi yang paling penting adalah kita belajar mengaji,
beribadah, itu yang paling penting. Kemudian yang kurang penting ya. Kemudian yang tidak penting. Kita harus mempunyai skala prioritas dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Kita tetap berdoa untuk diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita. Semoga semuanya sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.